Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS melalui pembelajaran daring. Anak-anak sekalian kelas 8, siswa-siswi MTS Miftahul Huda Maguan Kali Rembang, bagaimana kabarnya pagi ini? Masih dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas sehari-hari. Anak-anak kelas 8, mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di dalam pembelajaran online. Sebelum pembelajaran saya mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pembayaran internasional dan valuta asing. Setelah kemarin kita belajar tentang perdagangan nasional, perdagangan internasional. Nah, tiba saatnya bagaimana cara untuk melakukan pembayaran terhadap perdagangan internasional. Kalau di dalam perdagangan nasional atau dalam negeri atau perdagangan antar daerah, kita kan hanya menggunakan mata uang yang sama, yaitu rupiah. Tetapi dalam pembayaran internasional ini ada beberapa cara dalam melakukan pembayaran. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang itu. Sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan kepada anak-anak bahwa anak-anak wajib untuk melakukan absensi dengan cara meninggalkan nama dan kelas pada kolom komentar. Karena jika anak-anak tidak melakukan absensi, maka saya anggap tidak hadir. Anak-anak juga bisa melakukan subscribe ke dalam channel YouTube saya, supaya video-video pembelajaran yang saya sampaikan itu nanti anak-anak bisa langsung mendapatkan notifikasi ya. Oke, kita mulai pembelajarannya saja, yaitu yang pertama kita bahas tentang devisa ya. Devisa itu apa? Devisa bisa berarti semua barang yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran internasional atau antar negara serta dapat diterima oleh dunia internasional. Jadi devisa itu berupa apa saja, bisa berupa emas, bisa berupa uang dan lain sebagainya. Itu yang penting di situ bisa dipakai oleh untuk alat pembayaran internasional dan bisa diterima oleh negara-negara di seluruh dunia. Nah, kita lihat jenis-jenis devisa. Jenis devisa itu banyak sekali. Di antaranya ada devisa umum, yaitu devisa yang dapat didapat dari kegiatan ekspor, penjualan jasa, serta bunga modal. Ya, jadi kalau kita melakukan kegiatan ekspor, maka negara akan mendapatkan devisa melalui biaya ekspor misalnya ya. Yang kedua ada devisa kredit. Devisa kredit bisa diperoleh dari pinjaman luar negeri. Ya, jadi kalau negara kita misalkan hutang ke luar negeri itu juga merupakan devisa kredit karena nanti pembayarannya bisa dikredit ya. Kemudian ada devisa negara. Devisa negara ini devisa yang dimiliki oleh pemerintah yang ditata usahakan dalam dana devisa ya. Kemudian ada devisa pelengkap. Devisa yang dimiliki oleh pihak swasta tetapi penggunaannya diatur dan diawasi oleh pemerintah ya. Jadi punyanya swasta tetapi di sini ada pengawasan dari pemerintah. Nah, didapat dari mana? Dari hasil penjualan jasa atau falas ya. Falas itu apa? Valuta asing dari transfer ya. Yang berikutnya adalah devisa ekspor. Nah, devisa ekspor ini hampir sama dengan devisa pelengkap ya. Ini dimiliki oleh swasta, tetapi penggunanya diawasi dan diatur pemerintah, yaitu sebagian tertentu dari devisa hasil ekspor barang atau sering disebut dengan visible goods
yang menurut peraturan devisa berlaku saat itu dapat dimiliki oleh eksportir yang bersangkutan sebagai perangsang ekspor. Ya. Jadi itu macam-macam devisa. Di dalam buku kalian, buku materi juga ada devisa umum, kredit, negara, pelengkap, dan devisa ekspor. Nah, lalu apa fungsinya devisa? Nah, tadi sudah kita bahas, devisa itu berfungsi sebagai alat pembayaran barang-barang dan jasa import, ya. Nah, devisa itu berfungsi sebagai alat pembayaran dan jasa-jasa import. Devisa juga berfungsi sebagai alat pembayaran cicilan utang luar negeri, khususnya bunganya. Jadi misalkan kalau tadi sudah kita sampaikan, Indonesia punya utang banyak di luar negeri. Nah, itu bisa dibayar melalui devisa. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat pembiayaan hubungan luar negeri. Misalkan ada pertukaran pelajar antar negara. Misalnya lagi membiayai misi kesenian, perjalanan dinas, biaya diplomatik, atau bahkan dari pemberian bantuan luar negeri. Jadi biasanya digunakan untuk alat pembiayaan. Ya, karena tentunya negara itu pasti berhubungan dengan negara lain. Kemudian yang berikutnya adalah berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Jadi devisa itu juga merupakan pendapatan. Contoh kalau negara melakukan namanya menarik berupa biaya ekspor maupun biaya import. Nah, itu kan negara akan otomatis mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan itu bisa dikatakan sebagai devisa. Oke, lanjut ya. Nah, sumber-sumber devisa. Ya, anak-anak bisa memahami di sini sumber-sumber devisa dari mana? Ya, bisa dari kegiatan ekspor melalui biaya ekspor atau biaya ekspor. Bisa melalui perdagangan jasa. Nah, kegiatan pariwisata. Nah, ini yang sering banyak orang luar negeri yang datang ke Indonesia. Nah, ini negara otomatis akan mendapatkan devisa. Seperti kalau di negara kita itu tempat wisata yang paling terkenal apa? Bali. Nah, Bali itu memberikan sumbangan devisa terbesar bagi negara Indonesia. Karena apa? Bali adalah wilayah Indonesia yang banyak dikunjungi oleh pelancong atau wisatawan dari luar negeri. Ya. Pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri itu juga merupakan wujud devisa. Hibah atau hadiah dari luar negeri itu juga sebagai sumber devisa. Kemudian warga negara yang bekerja di luar negeri, ya misalkan ada yang menjadi TKI, menjadi TKW, itu juga merupakan sumber devisa bagi negara kita. Nah, makanya seringkali disebut pekerja luar negeri, baik TKI maupun TKW, sering disebut dengan istilah apa? Pahlawan devisa. Karena memang mereka itu memberikan sumbangsi yang besar untuk devisa negara Indonesia. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Nah, lanjut ke pembayaran internasional ya. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Jadi di dalam pembayaran internasional itu sebelum melakukan transaksi itu harus ada kesepakatan. Membayarnya pakai apa? Misalkan pakai LC atau letter kredit, misalkan menggunakan falas. Nah, nanti kan ada kesepakatan. Nah, itu dinamakan dengan pembayaran internasional. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Jadi ada bank perantara yang dipakai atau digunakan dalam pembayaran internasional. Nah, ini yang agak sulit ya. Mungkin anak-anak agak asing ini dengan kata-kata atau istilah-istilah ini karena memang umurnya juga belum dewasa, jadi belum mengenal, juga belum pernah melakukan. Tapi sedikit banyak kita kenalkan ya. Nah,
cara pembayaran internasional. Yang pertama ada cash payment. Payment itu pembayaran. Cash itu tunai. Jadi di sini maksudnya adalah pembayaran dilakukan oleh eksportir yang belum kenal dengan importir atau kurang percaya akan bonadivitas importir. Nah, caranya ini pembayaran tunai bisa dilakukan melalui wesel bank ya, atas unjuk atau telegrafik transfer. Ya. Nanti bisa dibaca ya. Bedanya apa wesel bank dengan telegrafik transfer? Kalau wesel bank itu surat perintah yang dibuat oleh bank domestik. Domestik artinya dalam negeri ya, yang ditujukan kepada bank korespondennya di negara lain untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada si pembawa surat wesel. Jadi ada bank yang ditunjuk untuk Bank Indonesia ya, jadi bank dalam negeri yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran melalui wesel ya. Yang kedua, artinya apa? Telegraphy transfer itu perintah pembayaran yang dikirimkan melalui telegram atau telek dari bank dalam negeri ke bank korespondennya di luar negeri. Ya, kata-katanya bisa dipahami ya. Oke. Nah, yang kedua ada open account. Ini berbeda dengan cara cash ya. Open account ini caranya adalah barang dikirim terlebih dahulu kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen. Nah, pembayarannya ini dilakukan setelah beberapa waktu. Tentunya juga sebelumnya sudah dilakukan kesepakatan. Ya, jadi barang dikirimkan terlebih dahulu, nah nanti pembayarannya dilakukan terserah kapan mau importir mau membayar. Nah, tetapi ini berisiko buat siapa? Buat orang yang mengirim atau pihak yang mengirim barang, yaitu eksportir. Takutnya apa? Kalau misalkan tidak dibayar, ataupun misalnya kalau pembayarnya terlalu lama, maka kurs mata uang itu bisa berubah. Misalkan kalau pada saat melakukan pengiriman barang $1 misalkan 14.000. Nah, nanti kalau misalkan pembayarannya dilakukan 1 bulan kemudian, kan bisa jadi nilai kurs rupiahnya bisa turun. Misalkan menjadi berapa? 13.000. Otomatis di sini yang menjadi tanggungan siapa? Yang menjadi tanggungan adalah eksportir karena menurunnya nilai mata uang. Ya, cara ini memang kurang efektif dan cenderung merugikan dari pihak eksportir ya. Yang ketiga ada LC, Letter of Credit. LC itu adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh bank atas nama salah satu nasabahnya yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya. Nah, ini yang kata-katanya agak sulit. Pokoknya nanti dipahami ya. Jadi ada instrumen yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya yang dipercaya untuk sebagai yang dikuasakan ya untuk menerima instrumen atas bank yang bersangkutan. Ya, jadi intinya adalah menunjuk pada salah satu nasabah, tuh ya. Yang berikutnya ada Commercial Bill of Exchange. Ya. Commercial Bill of Exchange yang sering disebut juga wesel atau trade vessel, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada masa tertentu di masa yang akan datang. Nah, wesel ya. Terus yang berikutnya ada pasar valuta asing atau falas, pasar falas. Valuta asing atau mata uang asing adalah jenis mata uang yang digunakan di negara lain. Contohnya, kalau Indonesia itu menggunakan mata uang rupiah, Amerika Serikat menggunakan mata uang dolar. Nah, mata uang dolar itu yang disebut dengan valuta asing. Nah, maka dikenakanlah itu supaya nilainya bisa ditentukan dengan menggunakan kurs atau nilai tukar. Ya.
Nilai tukar ini didapat dari mana? Dari valuta asing atau pasar valuta asing. Jadi ada pasar yang khusus digunakan untuk membeli atau menukar barang uang asing untuk keperluan internasional. Ya, jadi ada pasar valuta asing. Nah, pasar yang digunakan untuk membeli atau menukar mata uang asing untuk keperluan internasional. Nah, tentunya karena namanya pasar, maka pasar itu fungsinya adalah untuk mempermudah apa? Penukaran valuta asing dari dana suatu negara ke negara lain. Juga untuk memperlancar terjadinya kegiatan ekspor dan impor. Kemudian memungkinkan dilakukannya hedging. Hedging itu apa? Tindakan pihak tertentu untuk menghindari kerugian akibat kemungkinan terjadinya perubahan kurs valuta asing di masa yang akan datang, ya. Jadi karena nilai kurs itu memang selalu berubah-ubah. Contoh perbandingan antara mata uang Indonesia dengan mata uang dolar. Nah, itu kan bisa berubah-ubah. Karena dengan adanya pasar valuta asing, maka bisa melakukan atau memungkinkan dilakukan hedging. Sistem kursnya, kita lihat sistem kurs valuta asing. Yang pertama adalah menggunakan sistem kurs tetap atau sering disebut dengan fixed exchange rate. Jadi nilai tukar mata uang satu negara terhadap mata uang negara lainnya ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi nilainya tetap. Ya. Yang kedua ada sistem kurs bebas. Sistem kurs bebas ini nilai kurs uang ditentukan oleh kekuatan pasar, ya, yang biasanya disebut dengan kurs mengambang, artinya tidak selalu tetap bebas. Keuntungannya dari sistem kurs bebas itu bahwa tingkat kurs yang berlaku selalu sama dengan tingkat kurs keseimbangan. Jadi di sini mempunyai tingkat kurs yang selalu sama. Jadi tidak ada masalah pasar gelap dan akibat negatifnya. Dalam sistem kurs devisa yang betul-betul mengambang, tidak ada masalah baik surplus maupun defisit. Surplus itu bertambah kalau defisit berkurang dalam neraca pembayaran. Sebab bekerjanya pasar selalu menyeimbangkan jumlah devisa yang masuk dengan devisa yang keluar. Oke ya. Jadi ada sistem bebas, ada sistem kurs tetap. Nah, yang ketiga ada sistem kurs mengambang terkendali. Jadi bebas tetapi terkendali. Jadi mengambang itu kan bebas ya, tapi terkendali. Pada sistem kurs mengambang terkendali, nilai tukar pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jadi bisa jadi permintaannya naik ataupun permintaannya turun. Nah, untuk menghindari gejolak yang tajam tersebut, maka pemerintah melakukan campur tangan dengan batas-batas yang ditentukan. Misalnya saja 5% di atas atau di bawah kurs keseimbangan. Ya. Nah, itu materi pada pagi hari ini. Anak-anak bisa membaca pada materi buku, juga bisa mendengarkan pembelajaran juga wajib. Oke, nggih. Nanti bisa dilihat kembali video saya untuk dilihat secara berulang-ulang kalau misalkan anak-anak kurang jelas. Sekali lagi yang terakhir anak-anak sekalian, saya ingatkan adanya kewajiban untuk melakukan absensi siswa dengan meninggalkan komentar pada kolom pada channel YouTube saya, yaitu menuliskan nama dan kelas. Ingat, nama dan kelas itu ditulis pada materi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jangan kelas 8 nanti mengomentari materi pada kelas 9, ya, jangan sampai salah. Oke, terima kasih anak-anak sekalian atas perhatiannya pada pagi hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat, jaga imunitas tubuh, jaga iman, tidak usah kemana-mana, ya, tetap tinggal di rumah. Jadi memang aturannya dalam masa pandemi ini tidak boleh kemana-mana, harus tetap tinggal di rumah, jangan keluyuran. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabili taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.